Ketua Suriah, kata Kang Ali tadi, ketua Suriah. Sama bae Rois sama ketua ya. Rois Suriah, ketua Rois Suriah. Ngaji rasanya buyar. Dan para jamaah semuanya, sebetulnya kita dalam beragama itu nggak ada yang sulit. Bareng-barengan aja. Yang sulit-sulit itu nggak ada dalam agama itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tolong dikaji beneran ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sering kita lihat di TV, di radio itu, bahwa Allah nggak akan muji seseorang, nggak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Ini salah ini. Ada orang diuji ketabrak kereta api, ludes dia, apa masih dalam kemampuannya. Jadi taklif itu bukan ujian dalam artian seperti yang kita pahami. Taklif itu beban atau tugas sebetulnya. Para jamaah yang Allah muliakan, kita untuk ikut berjuang, meneruskan perjuangan para ulama yang mendahului kita. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa kita ini jadi orang-orang yang alhamdulillah bisa kumpul, silaturahim. Ini berkah perjuangan para ulama dulu. Kalau tidak ada NU, ya kita nggak ada kumpul-kumpul ini. Jadi terutama para asatidz itu harus mau menghidupkan NU itu. Dan para jamaah jangan segan-segan untuk ikut LI. Insya Allah selama Bapak ikut LI terus, Bapak insya Allah nggak akan sakit dan nggak akan mati-mati. Hah? Bener ini sumpah. Percayalah, dengerin kata saya, selama ente pada ikut LI, insya Allah hidup terus. Dan perlu diketahui bahwa kita masuk surga itu enggak sendiri-sendiri. Kalau di dalam pengadilan, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepadaku, kata Allah, sendiri-sendiri diadilin. Tetapi setelah diadilin masuk surga itu bareng-bareng. Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bareng-bareng. Zumara itu jamak dari zumrah. Zumrah sendiri artinya rombongan. Jadi bermacam-macam rombongan. Nanti ada rombongan yang Jatimulya, bawa bendera, siapa itu? Ketuanya Gus Ali umpamanya. Yang bawa bendera rombongan itu Zumaro. Jadi enggak sendiri-sendiri. Oleh karena itu kata Nabi, alaikum bil jamaah. Inama yakulu dzi'bu al-qasiyah. Kalian harus bareng-bareng ngumpul, sebab yang dimakan kambing atau apa yang dimakan tuh yang biasanya nyasar sendirian, diincar oleh serigala. Selama kita masih berjamaah bareng-bareng, insya Allah, karena satu sama lain saling menjaga. Kalau jadi orang NU, apalagi jadi pengurus, insya Allah dia nggak akan main judi, betul, nggak akan jadi perampok. Nggak tahu kalau koruptor. Susah itu. Gaple mah nggak apa-apa kali.
MUI sudah memutuskan gapleh itu nggak haram. Saya tanya di grup yang ada Kiai Manarulnya, rame ribut. Saya bilang definisikan dulu apa itu judi. Sebab judi itu aslinya baik, terutama kalau bahasa Arab. Itu artinya pemurah. Jud, bil jud. Alhamdulillahil fattahil jawad. Ada yang salah bacanya itu fattahil jawad, salah itu. Enggak ada yang paham. Fattahil jawad. Kalau jawad itu kuda yang larinya kencang. Al jawad, antal jawadul karim. Jawad sama dengan sadamun. Jawadun. Artinya pemurah. Judi, saya bilang definisikan dulu. Dengan definisi yang mutarid munakis atau jami' mane. Tahu paham gue yang diajak ngomong saya juga. Iya, enggak ditulisan di grup, maksud saya bukan di sini. Di sini mah paham semua, yakin. Sombong. Karena kita bisa menetapkan sesuatu itu hukumnya haram atau halal, kita harus paham dulu. Kita harus tasawur sebelum tasdik. Ma huwal judi. Kalau bahasa Arabnya judi apa coba? Maisir. Maisir. Ansab. Azlam itu haram. Judi itu definisinya melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kalau menang merasa untung, kalau kalah merasa rugi. Jadi kalau umpamanya lomba dapat hadiah, menang merasa untung, tapi kalah nggak merasa rugi, tapi kecewa doang. Artinya bahwa dia rugi, bahwa dia kemudian telah melakukan sesuatu dengan pengorbanan. Dalam berlomba ya enggak. Sebab enggak mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau menang merasa untung, kalau kalah merasa rugi. Lah cuma 10.000 mah enggak rugi kali Ustaz, jadi halal enggak bisa. Tetap aja itu dimasukkan dalam kategori rugi. Jadi rugi itu berkurang asalnya. Kalau untung bertambah. Jadi sekarang main gaple itu disebut judi enggak? Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalil ada tahrimi. Jadi asalnya macam main gaple apa itu ya halal. Yang haram itu karena dipakai untuk judi tadi. Beli golok kalau tujuannya untuk keperluan kita, kebutuhan kita ya halal. Tapi kalau beli golok niatnya untuk membunuh orang dengan zalim, haram beli goloknya. Jadi hukum itu al-hukmu yaduru ma'alillah wujudan wa adaman. Al-hukmu bi'atibari zaman wal makan. Makanya terus kemarin tuh ada juga konten tuh bahwa para organisasi udah sepakat semua orang haram melakukan yasinan tahlilan itu. Hanya NU sendiri. Karena kalau ditanya NU udah dari sononya tradisi kita udah begitu. Jawabannya nggak ada yang ilmiah. Karena itu di konten saya nggak bisa jawab. Tapi kalau berhadapan mungkin saya jawab. Sekarang yasinan tuh apa artinya? Membaca yasin. Membaca yasin tuh Al-Quran bukan? Iya Al-Quran. Kenapa haram? Ya karena nggak ada dasarnya orang mati dibacain yasin. Kalau Fatihah, boleh nggak baca Fatihah? Boleh. Itu kan Al-Quran juga. Kalau baca Fatihah nggak boleh, ya kalau sholat nyolatin mayit jangan baca Fatihah juga, ya kan ya. Jadi ada kemarin itu MUI mengatakan pakai dalilnya macam-macam, dia pakai min itlaqil juz'i wa iradatil kullah, umpamanya awaladin sholihin yadulahu.
Ini nggak paham nih apa yang dimaksud juz'i itu dan kulli itu. Jadi ada juz'un, ada kullun, ada kulliyun, ada juz'iyun. Kalau kulli itu umpamanya manusia, di bawah manusia tuh ada juz'i namanya. Seperti kita itu bagian dari manusia tapi utuh sebagai manusia. Kalau juz'un atau kullun itu umpamanya tubuh kita. Tubuh kita itu kullun. Isinya apa? Tangan, kaki, itu juz daripada itu. Awaladin solihin masa disebut juz'i wa iradatil kul, enggak benar itu. Saya bantah, marah, yang marah sekretarisnya Sanukri. Jadi dalilnya ada. Sekarang tahlilan itu tujuannya apa? Mendoakan yang sudah meninggal. Sekarang tahlilan itu termasuk zikir apa doa? Kalau termasuk zikir dalilnya udzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Kalau itu doa, maka di dalam Al-Qur'an ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Masuk mana? Yaitu Nabi Muhammad gak pernah itu melakukan tahlilan segala macam. Emang kenapa? Ya bid'ah, setiap bid'ah yang haram. Sekarang saya tanya, pergi haji wajib gak bagi yang sudah mampu? Wajib. Cara pergi haji bagaimana itu? Di dalam Al-Quran, wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Lakukanlah haji, umumkanlah haji, maka orang akan datang dengan jalan kaki dan di atas onta-onta yang kurus yang datang dari tempat jauh. Ayo sok Jalan kaki. kamu pergi haji dari sini atau naik onta. Duh, itu kan bukan pelaksanaan hajinya Ustadz ya, tapi kalau nggak datang kamu bisa melaksanakan. Lah datangnya pakai apa? Jadi lil wasail hukmul maqasid. Kita itu jalan ke masjid kalau jauh itu perjalanan kita dicatat sebagai amal. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya nggak hafal Quran, tapi kalau diperlukan suka nongol itu Al-Quran. Nggak tahu. Yang penting jangan ayat-ayat setan aja. Jadi ya mereka kurang ngopinya kurang kental. Ini kurang kental nih. Kurang kental, kurang banyak. Jadi kalau ada tanya macam-macam udah. Ini isyarah ini. Isyarah. Kopinya kurang kental. Tapi nggak apa-apa, kurang kental juga kalau untuk mendorong durian masuk. Jangan. Belum selesai. Yang penting bagi anggota kita itu ya teruslah belajar, sebab apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan pengetahuan tidak akan diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu di dalam kitab apa ya? Zubad apa enggak lupa saya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Contoh secara rasio saya sering memberikan ilustrasi ya. Kita ada tender untuk membuat jembatan, umpamanya proyeksikan 100 atau 10 M. Kemudian kita ikut tender. Kita bikin proposal, maka akan dibaca oleh orang yang mau kita ajukan tendernya itu. Kalau memang rancangan-rancangan yang kita buat itu sesuai dengan aturan, maka insya Allah kita akan jadi pemenang. Kalau nggak ada main sogok-sogokan ya. Tetapi yang pasti kalau kita bikin jembatan, kemudian kita bikin proposal dan menjelaskan apa-apa materi yang akan kita lakukan untuk bikin jembatan itu, yang kita lakukan adalah umpamanya memberi bambu 10 truk atau 100 truk gitu untuk bikin jembatan itu. Padahal jembatan itu untuk lewat mobil, truk segala macam pasti akan ditolak.
Kenapa? Dia nggak punya ilmu tentang membuat jembatan yang sesuai itu. Begitu juga kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau nggak ngerti ilmunya, ya ditolak. Kecuali kalau belum bisa. Jadi kalau belum bisa, kita umpamanya sholat, cuman bisanya baca qul huwallahu ahad. Ya baca berkali-kali, kira-kira sepanjang Fatihah nggak apa-apa itu. Sebab ada dalil umum, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kalau belum bisa Fatihah, kalau bisanya cuma alhamdulillahirabbil alamin aja ya itu. Masih jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting itu. Dan nggak usah macem-macem, kita nggak usah pengen ya baguslah berlomba-lomba berbuat baik dengan sekuat kemampuan kita. Nggak usah maksakan. Kita urunan derma umpamanya setiap L itu ya bawa 20.000 lah. 20.000 atau yang kadang-kadang kalau gede-gede mah mau ngasih 1 juta atau 2 juta itu mau ngambil dompetnya juga lama banget itu. Nungguin Rois Surya ngeliatin pamer gitu ya. Lah kalau yang sudah begitu itu bukan ikhlas karena Allah lagi itu. Jadi betul-betul harus ikhlas karena Allah itu. Jadi mukhlishina lahuddin. Itu yang paling penting, ikhlas itu. Sekecil apapun yang kita perjuangkan di jalan Allah ini, itu termasuk juga menunjukkan bahwa kita memiliki ciri yang diharapkan menjadi orang muttaqin. Sebab alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Waktu banyak duitnya atau ya lagi pas-pasan, ya 10.000 mah adalah gitu. Kata Nabi, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Jangan kau remehkan hal yang baik meskipun sekecil apapun, walaupun hanya sekedar menuangkan air ke dalam minuman orang yang haus, ke dalam wadah minuman orang yang haus. Bahkan ada hadis lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sebelah korma. Jadi bapak pulang dari sini beli korma pak 1, bapak belah kasih tetangga. Bukan begitu, maksudnya saking nggak adanya. Jadi minimal nggak selamanya lah di dalam neraka. Kalau saya bicara panjang, sebetulnya kadang-kadang saya khawatir pada frustasi karena salah paham. Bahwa sebetulnya seseorang itu masuk surga atau neraka itu sebelum kita lahir sudah dicatat, sudah ada catatannya. Yang catatannya memang mau jadi ahli surga, tiba-tiba gampang aja itu melakukan sesuatu hal yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu. Miskal. Pakai sa. Kalau yang wa may ya'mal miskal fala pulsa lahu gitu. Yang suka miskal enggak punya pulsa. Saya pernah diomelin sama ustadz yang sok alim gitu ya, Ustadz Yaping. Tapi sekarang udah tugasnya di Cikampek. Pelecehan Al-Quran gitu. Iya, ngelecehin Al-Quran. Gara-gara saya ngaji di kantor itu lagi pada biasa itu istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan ya? Ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Innal qanidina wal asfirina wal badreksina wa insana. Aduh, dulu juara se-RT dulu tuh saya. Yang daftar 3, yang 1 sakit, yang satunya bisu. Wa insana wal fanadol. Wal fanadol abat
syakit qafala. Wah, Ustaz, Pak Kiai, Bapak kan terkenal Kiai di sini. Loh, kenapa kok marah-marah sih? Itu Al-Quran dimain-mainin, dosa Pak Kiai. Saya bilang, yang dosa ente. Loh, kok saya yang dosa Kiai? Nah ini bukan Al-Quran, ini obat-obatan. Ente bilang Al-Quran, ente yang dosa. Betul? Saya nggak bilang kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, enggak. Oh enggak bilang begitu ya. Innal qonidina wal aspirin, sesungguhnya qonidin dan aspirin, wal badreksina dan bodreksin, wa insana dan insana, wal fanadol. Obat sakit kepala. Bener ya. Jadi ya kalau ketemu saya tuh dia suka ketawa mulu. Ada seseorang mau dijadikan calon Rois Suriah. Mau nggak dia? Siap nggak? Wah, udah saya gembleng kata dia. Dia udah saya gembleng. Saya bilang orang digembleng ente bukan tambah benar malah tambah gemblung. Tuh dia yang gembleng gitu. Yang penting pada ketawa gitu. Jadi percayalah bahwa surga dan neraka itu ada. Kalau nggak percaya, coba tanya, mikirin dah diri sendiri dulu. Kenapa kok saya sekarang ada di sini, ada di dunia ini? Kita dari mana? Terus mau kemana? Terus siapa yang bikin kita? Apa orang tua kita? Kalau kita bisa bikin anak, nggak ada yang pesek hidungnya, betul? Nggak ada yang hitam dah, gua bikin putih semua gitu ya. Kagak. Jadi ini loh yang bisa tertawa, bisa menderita, bisa senang. Kita itu dua unsur, ada badan, ada ruh. Ruh kita dimasukkan itu usia kita dalam hadis itu 120 hari, jadi 4 bulan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap yang punya nyawa merasakan mati. Nyawa kita ada 2 nih. Udah pernah lihat nyawa Bapak? Udah? Enggak. Udah. Ya, ente mau udah dikasih tahu dia melewahnya. Udah pernah? Udah pernah? Wah, saya sering. Hampir setiap malam. Jadi nyawa kita tuh ada 2. Ada nyawa yang kalau dikeluarin sebut mati, ada yang nyawa kalau dikeluarin jadi mimpi. Ini Al-Qur'an. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada ajalaha wa yursilul ukhra. Jadi Allah lah yang mematikan setiap yang punya nyawa pada saat kematiannya dan pada saat belum mati dalam tidurnya. Maka Allah tahan yang nyawa yang apabila keluar kita jadi mati dan melepaskan yang lain, yaitu jadi mimpi. Sekarang kita sering baca sebetulnya diajarin, tapi karena kita nggak berpikir. Setiap kita mau tidur pasti kita berdoa, Allahumma jannibna syaitan. Salah. Doa makan. Udah ngamplek. Apa yang kita doa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba artiin. Dengan namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Bangun tidur, segala puji milikmu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Sekarang pikirin, masa doa mau tidur enggak bismika Allahumma anamu wa bismika astaiqizu. Dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku bangun. Kenapa dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati? Apa korelasinya? Kalau kita mau makan pamannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu mohon diberkahi nih. Tapi kalau ini tidur, doanya kok bismika Allahumma ahya wa bismika. Ternyata orang mati itu sama dengan orang tidur, mimpi. Terus korelasinya dengan siksa kubur.
Istilah siksa kubur itu supaya gampang dipahami aja, karena yang sudah meninggal tuh dimasukkan ke dalam kubur supaya kita paham bahwa kita akan ke situ. Kalau ada siksa kubur sekarang, kalau ada orang kebakar gosong, kemudian di laut dimakan ikan umpamanya, nggak ada siksa kuburnya ya, nggak ada siksa kuburnya ya. Siksa laut. Iya, siksa laut. Siksa laut. Jadi jangan terlalu letterlock kita menghadapi. Kita tuh pindah ke alam barzakh. Ada 5 alam yang pernah kita alami. Dulu di alam arwah. Percaya atau tidak, Al-Quran bilang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi ruh kita itu bukan terbuat dari materi makanan itu. Dan dikuatkan di dalam Al-Quran, wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah jangan dikira mereka itu mati, mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Tuhannya. Lah makanya makan apa Yi di sono? Durian juga ada Yi. Ikan pepes kayak yang tadi itu, yang enak dimakan di warung itu. Warung sederhana tapi makanannya enak-enak, mahal-mahal lagi. Ada. Lo kok ada sih? Tahu aja. Lo kita pernah nggak mimpi makan sesuatu? Pernah mimpi makan durian? Yang nggak pernah doyan durian ya nggak pernah. Kalau saya biasa sering mimpi makan durian. Karena doyan durian. Asal habis mimpi terus ada yang ngebel, "Kiai, durian udah buka noh." Gitu. Saya tinggal makan. Jadi ada makanan-makanan di sana. Kemudian kalau bukan yang fisabilillah, matinya bagaimana? Ya ada, tapi ya enggak dimasukin ke situ. Menunjukkan bahwa ruh kita itu enggak mati. Dan ruh kita itu bisa melihat kita yang masih hidup. Makanya kalau orang udah meninggal itu, kata Nabi, pendengarannya orang meninggal itu tembus. Matanya juga tembus pandang. Al-ana kasyafna anka ghita'ak fa basarukal yawma hadid. Sekarang aku buka tutup matamu, maka matamu pandangannya menjadi tajam. Kang udah punya bini. Aduh, siapa yang belum? Saya suka pesan pada murid saya kalau nyari bini jangan yang cantik-cantik. Yang pesek aja, yang hidungnya pesek, kakinya pincang gitu. Kalau perlu banyak panunya apa itu. Jadi kalau dia mati duluan itu nggak ada yang mau, tentram kan ya. Nah kalau bininya cantik terus kita mati, istri kita baru 40-an, bibirnya udah merah, kita ngeliatin digodain Kang Is, waduh sakit hati kita. Iya kan ya. Enggak tentram kita di ya, kita tersiksa. Percaya enggak kalau kita sudah mati itu kita masih bisa melihat teman-teman kita? Siapa yang enggak percaya cobain besok. Ini Al-Quran loh. Bukti ya, di surat Yasin sering kita baca Yasin. Tadi baca Yasin kagak? Enggak. Oh pantesan. Nah, ada yang lupa. Dikala malaikat Israfil meniup trompet kedua itu, orang-orang yang studi di kuburan itu pada bangkit semua. Wa qalu man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami atau dari waktu tidur kami. Marqad itu segotnya zaman makan. Enggak ada zaman minum, enggak ada di dalam tasrifan. Dalam tasrifan zaman makan ada. Ya, zaman minum enggak ada. Jadi siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi karena merasa mimpi gitu. Terus korelasinya dengan siksa kubur, nikmat kubur. Iya mimpi itu kan ada yang enak, ada yang enggak. Ada yang pernah mimpi dikejar anjing? Lari enggak? Kenapa lari? Takut digigit. Biarin aja digigit. Tinggal bangun aja. Tinggal bangun. Yang belum pernah makan
di Padang Sederhana, sombong banget ya. Saya pernah diajak soalnya. Ntar malam mimpilah makan di sana, makan sekenyangnya, kalau bisa bawa pulang. Untuk nggak usah bayar, keluar aja udah. Dikejar sama satpam, tinggal bangun beres, ya kan ya. Kenyang. Nah ini sudah isyarat-isyarat, mesti kita pahami itu. Nggak mungkin Nabi Muhammad menyuruh atau memerintahkan kita atau syariat kita untuk berdoa waktu tidur, bangun tidur, kalau memang itu tidak ada syarat dan manfaat, isyarat itu. Jadi kita nanti di sana insya Allah akan bareng-bareng kumpul bersama, saling memberikan syafaat. Semoga kita nanti masuk surga bareng-bareng, dan semoga duriannya banyak banget di sana. Untuk bisa membandingkan antara durian di surga dengan durian di sini, harus kita cobain. Sebab ada di Al-Quran, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tapi bedanya durian sana itu manis banget, terus wanginya itu kalau dijatuhkan itu sebekasi bau durian semua. Emang udah pernah saya pergi? Ya kalau namanya kalau kalau ini wangi, tapi kalau kewangian gak enak juga ya, puyeng ya. Oh di sana nggak ada puyeng, nggak ada apa, enak aja. Nggak ada sakit. Insya Allah ya. Ya udah, ya namanya juga apa tadi, ngaji rasa ya. Iya. Ya nggak akan terasa kalau belum dicobain. Marilah kita. Silakan. Nah ini yang saya suka itu. Silakan nanya apa saja, pasti saya jawab. Benar. Benar dah. Nanya apa saja saya yakin itu. Udah, monggo mewakili. Sombong kan ustadznya. Namanya Ali Anwar. Ali itu tinggi, Anwar bercahaya. Sombong. Ini pakai saya ini pedagang, Pak. Oh iya. Asli Madura. Madura. Biasa ngasih door prize ya kemarin. Oh gitu. Alhamdulillah. Saya kebagian juga nanti ya. Belum, sekarang belum. Kami di Jatimulya itu 2011. Iya. 2011. Jadi pesan guru kami dulu, kalau udah nyampe di satu titik, satu lokasi di mana kamu berada, cari yang pertama itu masjid dan pengurus NU-nya gitu. Jadi memang itu yang saya cari pertama, masjid dan NU-nya. Makanya kami merapat ke NU, pesan guru saya itu walaupun jadi tukang sapunya nggak masalah. Iya, Di alhamdulillah. NU. Saking kami ini memang wajib berkhidmat di NU. Kami berdagang sembako, Pak. Yang kami tanyakan sekarang ini, akhir-akhir ini ada makanan yang sangat viral, itu kiriman itu dari Cirebon. Namanya itu Ciki Hadiah. Jadi kalau orang itu beli, di dalam itu selalu ada uang. Padahal makanannya itu dibuang, rata-rata dibuang karena memang tidak layak dimakan menurut karena memang nggak enak. Jadi tujuannya beli Ciki itu uang. Hadiah dibuka, kadang isi 2.000, kadang balik modal, ya kadang zong. Lotre gitu. Kenapa? Lotre. Kayak lotre. Iya semacam itu, Pak. Jadi ada makanannya. Jadi tujuan pelanggan ini beli untuk dijual lagi karena laku, karena ada hadiahnya. Ini sangat viral sekali dan itu jadi rebutan Ciki. Jadi rebutan. Nah yang saya tanyakan ini hukumnya seperti apa kalau seperti Termasuk judi bukan gitu? Ya, apa termasuk kami yang penjual ini jadi kurang masuk judi juga, tapi kalau nggak jual ini kurang laku dah. Iya. Ini udah tahu belum bentuknya? Habis itu dikirim. Ya, enggak penting itu bentuknya mah. Ya, begitu. Jadi hukumnya karena memang bapak jualan Ciki itu ya, hadiah kan sebagai promosi untuk menarik aja. Dan orang juga pada paham, ada yang isinya zong, ada yang enggak. Adapun dia tujuannya untuk mencari hadiah itu, ya itu urusan dia gitu. Artinya bapak jualan tetap jualan Ciki sesuai dengan, nggak ada embel-embel, sesuai harga dengan ya ada untuk mencari untung doang gitu ya, nggak apa-apa itu, sebab Cikinya halal gitu dan hadiahnya juga halal. Jadi
hadiahnya halal, itu cikinya juga halal. Nah, adapun dia kecewa karena nggak dapat, itu ya sama aja umpamanya beli jeruk kadang kecewa juga asem jeruknya gitu, nggak umpamanya itu, tapi ya yang jual jeruknya ya sah-sah aja gitu. Jadi bahwa hal itu nggak ada madorotnya, kecuali kalau zong di situ hanya untuk isinya cuman hadiah, nggak ada barang yang dijual belikan. Jadi dibungkus, umpamanya bungkusan ini silakan, ini bungkusan ini dibeli sekian, isinya cuman nanti ada yang ada hadiah, ada yang kosong. Nah ini jelas tipuan. Tapi kalau jualan memang barang dan beli ada cikinya, ada apa itu dan sesuai harganya, itu nggak apa-apa. Bahasa terakhir sesuai harganya. Iya. Itu kira-kira ciki sesuai harga. Sesuai harganya dalam artian sesuai harganya itu. Itu dijual segitu. Iya, umpamanya ya tergantung kita ya artinya. Iya, 2.000. 2.000. Iya, jadi ya kalau kadang 5.000, kadang 50.000 di dalamnya. dalamnya ya. Jadi kalau ciki 2.000 itu dari kalau dilihat dari kemasannya segala macam itu ya wajar kalau ada untungnya, mungkin modalnya 1.000 dari sana. Kemudian dijual belinya ada untungnya Rp500 umpamanya ya, umpamanya kayak gitu. door prize itu. Iya, enggak. Bisa dimakan dong cikinya ya. Enggak masalah. Bisa, tapi Bisa. kebanyakan nggak dimakan. Enggak dimakan karena memang dia itu bukan pengen makan ciki, tapi pengen dapat hadiah doang. Ya tetapi tetap aja yang dibeli adalah Bapak ada jual ciki, bukan jual hadiah. Jadi Bapak nggak bisa kemudian dituduh Bapak pembohong atau tidak, sebab jual ciki perkara di dalamnya ada hadiah atau tidak itu nggak masalah gitu. Maaf, Jadi satu lagi Pak Kiai. ayo monggo. Ini agak sensitif ini Pak Kiai. Kawin lagi kayaknya. Pokoknya kalau begini nih anteng nanti. Jadi saya itu dulu punya pelanggan diskotik Kalimalang. Yang beli itu udah pasti cewek-cewek kayak gitu, bosnya datang sampai kenal. Jualan saya itu tisu. Tisu itu saya dalam 1 bulan tuh bisa untung 5 juta jual tisu doang itu ke bos-bos diskotik ini. Tujuannya pasti untuk itu, untuk cebok apa ceritanya itu. Akhirnya jelas tujuannya gitu, kami ragu. Aku menjual. Ragu, ini lama-lama kok udah risi aja yang datang, yang beli ya cewek-cewek seperti itu, terus bosnya kadang juga ngajak sekali-kali datang. Akhirnya kami berhenti Pak, karena kayaknya nggak enak tuh, jiwa ini nggak enak gitu kalau diterusin kayak gitu. Begini ya, jadi ma hurrima istimaluhu hurrima ittikhaduhu, ma hurrima akhdhuhu hurrima itauhu. Kalau jualan kayak gini dan jualan kemudian yang beli itu di dalam Islam nggak mensyaratkan bahwa yang beli harus orang soleh, jualan apa aja nggak ada itu ya, bahwa mereka digunakan untuk lap cebok ya, lap cebok kan nggak haram ya, yang haram kan perbuatan dia itu, dan Bapak bukan mendukung. Apakah tanpa tisu mereka nggak akan melakukan sesuatu? Ini kalau yang ini yang ikut menentukan itu ya Bapak ikut mendukung berarti. Tapi kalau ini kan cuma sarana kayak kita jual air minuman, mungkin untuk cebok di sana, itu urusan mereka. Jadi yang Bapak jual itu adalah sesuatu yang halal gitu. Yang beli nggak disyaratkan di dalam Islam itu. Nabi Muhammad juga dulu beri jualan dengan orang-orang kafir, banyak itu, sering itu. Jadi nggak ada itu. Jadi yang penting ada aturan transaksi yang memang harus dilakukan. Jadi ya kita nggak tahu barang dari Cina, barang dari apa. Dan Bapak hanya semata-mata Bapak jual tisu gitu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kecuali kalau tisu itu dijadikan alat betul. Dia kan bukan alat. Bukan alat itu artinya bahwa apakah tanpa tisu dari Bapak mereka terus kemudian berhentikan? Enggak gitu ya. Jadi masih apa berhenti? Masih. Oh masih. Dilanjutkan itu kayak ya. Enggak tisu biasa. Jadi masih jualannya masih. Sekarang karena kami agak-agak membatasi sama bosnya juga, setelah tidak terlalu konek, ya berkurang. Kalau dulu itu dari ujung ke ujung. Yang kemungkinan, dan kalau Bapak tahu itu kemungkinan adalah yang nggak boleh itu kondom pokoknya.
Kalau ini mah untuk lab sih bukan untuk kalau tisu ini mah bukan untuk berbuat zina. Nah, kalau kondom atau kemudian obat yang untuk itu masih ada kaitannya. Tapi iya ramuan. Tapi ramuan Madura secara umum ya enggak. Sama dengan Hajar Aswad atau Hajar Jahanam ya. Hajar Jahanam lupa. Aduh. Hajar Jahanam, kadal Mesir itu ya nggak apa-apa. Nah, adapun seorang salah menggunakan sama dengan kita jual pisau. Tujuannya ya untuk, adapun ada yang untuk nusuk orang itu urusan dia gitu. Tetapi kalau kondom memang Bapak tahu tujuannya untuk itu, nah itu. Tapi kalau secara umum ya nggak apa-apa jual kondom. Tapi kalau itu sebab itu hubungannya erat kondom dengan perbuatan itu. Tapi kalau tisu enggak terlalu erat. Jadi ada kolasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.